Ya, shalom, salam sejahtera Halo. kepada kita semua, Ibu Iya. Bapak di pos pelayanan Mabat dan Rempoa. Sebelumnya saya sangat mohon maaf karena saya baru dari kantor tadi jam 6 lewat 30-an. Bersyukur perjalanan tidak terlalu macet. Sebenarnya saya mau berkhotbah di kantor juga gitu ya, kayak dulu ya. Cuma saya pikir, wah kayaknya kurang pas nih, mendingan saya menyampaikan firman di rumah. Jadi puji Tuhan kalau saya bisa hadir pada saat ini. Mohon maaf kalau saya terlambat, itu bukan satu kesengajaan, namun karena memang beban pekerjaan yang sedang menumpuk. Saya harus beradaptasi, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, karena saya sudah tidak punya atasan lagi. Dulu di atas saya ada namanya kabiro, kepala biro, kemudian di atasnya lagi itu ada direksi. Sekarang karena kabiro sudah tidak ada, saya harus mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Ya maunya sih kerjaan dapat, salary juga dapat ya, tapi belum tuh. Ya, saya harus menyesuaikan, beradaptasi dengan kondisi-kondisi sekarang ini yang secara de facto, secara posisi saya second layer gitu. Ada di orang kedua di bank setelah direksi, dan itu terdaftar di BI dan OJK. Namun secara de jure, secara hukumnya belum ada selembar kertas. Pekerjaannya sudah dapat. Demikian juga Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi yang masih merajalela sekarang ini, kita semua harus hidup di dalam beradaptasi. Beradaptasi itu ada adaptasi secara positif, ada adaptasi secara negatif. Kalau adaptasi secara negatif adalah ya udah, kita melihat segala sesuatunya flowing by the wind gitu, flowing by the river. Ikutin aja arus kemana, kita ikutin arus. Namun sebagai orang percaya, Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang beradaptasi secara positif. Izin share screen. Ya, di tengah pandemi COVID-19 yang masih merajalela, kita memiliki satu kebiasaan baru gitu ya. Untuk apa? Untuk wajib memakai masker, sering mencuci tangan, harus sedia yang namanya hand sanitizer, makan makanan bergizi yang seimbang, harus rajin berolahraga, istirahat yang cukup. Lalu kalau dulu say hello terus gitu ya, harus kena. Tapi sekarang sudah nggak bisa lagi say hello, tidak harus bersentuhan, tidak boleh, atau membatasi bersalaman. Lalu secara keuangan, pemerintah mendorong untuk menggunakan uang elektronik, baik melalui ATM atau edisi kartu debit atau melalui electronic banking lainnya. Kemudian juga tiba di rumah langsung mandi. Nah, tadi saya juga sampai di rumah saya langsung mandi. Biasanya kalau dulu-dulu sampai di rumah, Eben ke depan kasih saya minum, tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Saya akan boleh minum, boleh duduk di meja makan setelah mandi dulu. Puji Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, beradaptasi di tengah kondisi COVID-19 yang sedang merajalela sekarang ini sangat penting gitu ya. Karena apa? Karena memang hanya orang yang dapat beradaptasi lah mereka akan lolos dari kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Demikian juga kita sebagai orang percaya, kita pun dituntut untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi seperti sekarang ini.
kita sebagai pribadi harus beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Kita sebagai lembaga, kita sebagai pelayan pun harus beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Kemarin saya berdiskusi dengan guru sekolah minggu dari GKAI Cibubur. Mereka guru sekolah minggunya ada 8 orang, muridnya harusnya ada 40, namun di tengah-tengah pandemi yang terjadi sekarang ini ya muridnya tidak semua bisa aktif. Apa yang mereka lakukan pelayanannya relatif sama dengan apa yang dikerjakan oleh GKI Ciputat, yaitu secara daring, baik menggunakan Zoom atau Google Meet, juga secara YouTube recording, itu yang mereka lakukan. Namun mereka karena guru sekolah minggunya juga ada banyak, mereka bisa melakukan pelayanan itu tidak hanya di hari Minggu gitu. Mereka melakukannya di hari Sabtu atau sesuai dengan waktu dari anak-anak sekolah minggu. Itu kondisi di GKAI Cibubur pelayanan anaknya. Demikian juga dengan kita di GKI Ciputat. Puji Tuhan, saya bersyukur ada Uti Tri Budiarti, USM, Uti Sekolah Minggu gitu ya. Ada OSM, ada Oma Sekolah Minggu, Ibu Bea, dan ditambah juga dengan GSM. Saya mendorong nanti akan ada MSM, majelis yang melayani sebagai pengajar sekolah minggu. Kita semua sebagai pelayan harus beradaptasi dengan kondisi yang sekarang ini. Karena apa? Kalau kita tidak, khususnya di sekolah minggu, kalau kita tidak beradaptasi, maka yang menjadi korban adalah anak-anak sekolah minggu. Di dalam pelayanan yang menjadi korban adalah jemaat. Di rumah tangga kita, kalau kita tidak memiliki kebiasaan yang baru, yang menjadi korban adalah keluarga. Hari ini ada berita duka cita. Dalam seminggu 4 orang meninggal. Dari pihak istrinya ada 3. Dari pihak suaminya ada 1. Meninggal kemarin. Pulang opung. Ya, meninggal kemarin. Ya, itulah risiko-risiko gitu ya. Maka kita harus mulai beradaptasi dengan COVID-19 yang seolah-olah semakin dekat. Kita harus beradaptasi dengan seolah-olah kematian yang semakin dekat. Kita harus beradaptasi untuk menjadi orang percaya yang tangguh di zaman ini. Adaptasi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan dan mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Jadi di sini tujuan dari beradaptasi adalah untuk bertahan hidup, untuk bertahan hidup secara normal, untuk bertahan hidup secara baik, bukan bertahan hidup sekedar untuk hidup. Dengan beradaptasi ada 3 hal yang saling berkaitan, yaitu bahwa adaptasi itu merupakan proses evolusi yang dinamis, yang bergerak. Adaptasi menumbuhkan juga pencapaian kreativitas. Dan yang ketiga, adaptasi berkaitan dengan bertahan hidup dan berkembang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, setuju atau tidak setuju, dunia berubah waktu lepas waktu. Teknologi berubah waktu lepas waktu. Kalau kita tidak mengikuti beradaptasi dengan kondisi dunia, dengan teknologi, maka kita akan menjadi orang yang ketinggalan. Kita akan masuk kepada kondisi kepunahan. Di Alkitab, kalau saya membaca dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, di sana pribadi-pribadi
yang dicatat oleh Alkitab adalah pribadi-pribadi yang mampu beradaptasi sehingga mereka bisa hidup. Baik kita melihat Adam, dia begitu nyaman ada di mana? Ada di taman sorga, ada di taman Firdaus, ada di taman Eden. Namun karena dosa, bumi dikutuk, Adam dihukum, istrinya pun dihukum, alam dihukum, semua hewan dihukum. Dia harus bercucuran keringat untuk bisa hidup dan menghidupi keluarganya. Kita maju terus. Tokoh-tokoh Alkitab yang lain pun menghadapi kondisi beradaptasi untuk bisa hidup. Nuh misalnya, dia beradaptasi dengan lingkungan yang berdosa. Namun dia tidak mau hidup di dalam dosa dan kesalahan. Sampai-sampai Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera. Nuh taat. Dia tampil beda dibandingkan orang-orang di sekelilingnya. Hasilnya adalah Nuh dan keluarganya diselamatkan. Karena ia mau masuk kepada proses dinamis, prosesnya Tuhan yang sedang bekerja di dalam dirinya. Di Perjanjian Baru nanti kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus, nanti kita akan bahas dari kitab Roma. Paulus menuliskan surat Roma kepada jemaat di Roma, itu pun di dalam penjara Roma. Di dalam keterbatasannya, dulu sebelum ditangkap, Rasul Paulus mengunjungi, mengajar jemaat itu dengan bersentuhan langsung, bertatap muka langsung. Namun karena di dalam penjara, pelayanan tidak boleh berhenti, ia berinovasi gitu ya, secara dinamis. Untuk apa? Tetap melayani jemaatnya. Dan hasilnya apa? Tidak hanya Roma, jemaat-jemaat lain pun terlayani. Demikian juga dengan gereja kita. Puji Tuhan, kita tidak menyerah dengan adanya pembatasan yang menjadi keputusan pemerintah. Namun puji Tuhan, para pelayan melakukan kegiatan perubahan. Dan inilah tandanya pelayan gereja adalah pelayan yang dinamis. Kemudian apa yang bagian kedua? Menumbuhkan pencapaian kreativitas di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah perubahan, ada tuh ide. Yuk, kita pelayanan secara WhatsApp group, secara chatting. Pelayanan secara video conference. Pelayanan secara daring. Pelayanan secara YouTube recording. Pelayanan secara YouTube live streaming. Pelayanan secara telepon. Ya, itulah yang diselenggarakan oleh pelayan gereja yang dinamis, yang tidak mau menyerah terhadap kondisi yang sedang terjadi. Demi kemuliaan Tuhan, maka kita pun sebagai pelayan Tuhan harus berkreasi. Jadi kondisi sekarang dalam kita dalam kita menghadapi kondisi-kondisi saat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan ide-ide, dorongan-dorongan kepada kita untuk berkreasi. Tujuannya apa? Agar diri kita tetap hidup dan berkembang, pelayanan tetap hidup dan berkembang, gereja tetap hidup dan berkembang. Bagi yang tidak mampu beradaptasi, tujuannya cuma satu, akan menghadapi kepunahan. Dampak pandemi COVID-19 ini masih lama ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Taruhlah tahun depan COVID-19 itu sudah bisa teratasi. Namun dampaknya itu secara ekonomi masih 5 tahun lagi pemulihan. Karena apa? Ada banyak usaha yang tutup, utang meningkat, kredit macet, saya di perbankan kredit macet itu meningkat, usaha banyak
ya banyak yang gulung tikar seperti itu. Belum lagi orang yang sakit jiwa gitu ya, karena nggak siap untuk beradaptasi dengan kondisi yang sekarang ini. Mereka hanya meratapi diri. Dan ini tidak hanya terjadi kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bayangkan, ada juga ternyata anak-anak Tuhan yang tidak mau beradaptasi secara dinamis, kreatif, dan bertahan hidup. Mereka melakukan ibadah ya seadanya. Ibadah, yang Pak Anju share itu ya di WhatsApp grup mengenai ibadah online. Banyak yang melakukan segala sesuatunya ya dengan seadanya, mengisi jadwal pelayanan tanpa isi gitu. Tanpa niat ada perubahan dan Kristus firman-Nya mengisi menghidupi hidupnya. Jemaat yang berbahagia, hanya satu tujuan orang-orang yang tidak mampu beradaptasi, yaitu akan menghadapi kepunahan. Kiranya Tuhan menolong kita pribadi, Tuhan juga yang akan menolong kita sebagai pelayan dan gereja untuk dapat beradaptasi demi kemuliaan Tuhan. Tema kita pada malam hari ini adalah beradaptasi dari Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, ini ada adapted gitu ya. Kita mengalami pembaharuan, mengalami transformasi dalam hal budi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Pada malam hari ini dari 2 ayat firman kita akan saya membaginya menjadi 2 bagian. Yang pertama, ayat yang pertama. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Kita harus berjuang untuk beradaptasi. Goals-nya, tujuannya adalah mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup yang kudus, berkenan kepada Allah. Mempersembahkan ibadah kita merupakan ibadah yang sejati. Jemaat yang berbahagia, ini merupakan langkah iman. Gitu ya. Langkah iman, tekad iman untuk meresponi kasih-Nya, pengorbanannya Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan pengorbanannya itu membuat kita dipakai sebagai senjata kebenaran dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Meresponi kasih pengorbanan Tuhan dalam konteks mempersembahkan tubuh kita untuk
dipakainya sebagai senjata kebenaran. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan rohku. Hidup menuju pemenuhan kehendak Allah, bukan cita-citaku, bukan ambisiku. Tujuannya semata-mata dipakai sebagai senjata kebenaran. Kehidupan kita diubahkan menjadi kehidupan baru yang kudus. Dulu, siapapun kita adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak. Namun ada dorongan dari Tuhan agar kita beradaptasi dengan di dalam kasih dan pengorbanannya Yesus, yaitu apa? Agar kita mempersembahkan tubuh kita. Roma pasal 6 ayat 4 sampai ke 7. Dan dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, bukan hidup yang lama di dalam dosa. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita yang sudah mati di dalam dosa, bangkit di dalam kebenaran melalui kasih dan pengorbanan Yesus. Karena apa? Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Mempersembahkan tubuh artinya tidak menghambakan diri lagi kepada dosa, kepada tipu muslihat, tipu daya yang dikerjakan oleh iblis, yang ada di dalam pikiran kita, yang bisa ada di dalam hati kita, yang mengintip dari orang-orang di sekitar kita, bisa juga melalui lingkungan di mana kita berada. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang, latihlah tubuhmu beribadah. Ada banyak firman yang bisa mendorong kita jemaat Tuhan untuk mempersembahkan tubuh sebagai respon kasih dan pengorbanannya. Di ayat yang ke-7, dan siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Mati di dalam Kristus, kita terbebas dari dosa. Kita menjadi ciptaan yang baru. Bagian yang kedua, dimulai dengan kata janganlah kamu. Diteruskan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tanda sejati kita beradaptasi di dalam kebenaran Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran Tuhan adalah ketika kita ingin tahu, semakin rindu, semakin mau hidup sesuai dengan kehendak Allah yang dinyatakannya dalam Alkitab. Maka perlu sekali kita baca Alkitab. Orang sebelah, tetangga kita bilangnya, ikro, bacalah
Gitu. Kalau mereka aja ikro gitu ya, apalagi kita yang memiliki firman yang penuh kuasa ini, maka baca, renungkan dan hidupi. Ini menjadi tanda yang sejati, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kita tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini. Kita mau berubah, kita mau transform, kita mau diperbaharui menjadi serupa dengan kehendak Allah yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu dinyatakan dengan terang benderang di dalam Alkitab. Puji Tuhan, sesama ya, kamu udah baca sampai di mana? Gina ikut satu WhatsApp group yang diselenggarakan oleh mana GKI, Gereja Kristen Indonesia Depok, dan secara bukan kebetulan juga ada pribadi-pribadi yang kami sudah kenal sebagai pelayan di sana, dan itu membantu. Kalau kita baca firman ya mungkin bisa ngantuk kali ya. Teknologi menolong kita untuk dalam pembacaan firman kita dibacain gitu. Jadi kita mendengar voice, kita mendengar suara, dan suara itu apa yang dibacakan dari Alkitab. Puji Tuhan, di rumah ini yang setia ya Gina, ya Eben. Anak-anak sekolah minggu, kalau saya memberikan apresiasi, saya mendorong guru sekolah minggu juga memberikan apresiasi kepada anak sekolah minggu, baca saat teduh, baca Alkitab. Saya tidak punya target lain bahwa anak-anak itu akan sangat paham. Puji Tuhan, Ibu Tri pernah berkomentar di WhatsApp grup pelayan, sudah menjadi satu lompatan yang baik kalau anak-anak itu tidak hanya mendengar, dia mencatat, mengulang, tapi bisa membuat kesimpulan. Bukan gitu Ibu Guru ya? Iya, kalau anak sekolah minggu sudah baca, bisa meringkas dalam kalimatnya, atau lebih lagi bisa membuat kesimpulan, itu satu lompatan pengetahuan. Kita sebagai pelayan Tuhan, mari melihat ini juga sebagai lompatan iman. Karya Kristus, Roh Kudus, firman-Nya di dalam hati anak-anak jemaat. Puji Tuhan. Janganlah saya bosan untuk menggedor-gedor gitu ya. Orang tua. Nggak cuma orang tua anak sekolah minggu. Utinya, omanya, opanya, opungnya, kakaknya, abangnya, ayo bantu, ayo dorong, ayo kita baca gitu ya. Karena apa? Itu menjadi satu tanda sejati. Kita tahu, mau tahu, semakin tahu, dan hidup sesuai kehendak Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Yang menjadikan kita kudus. 1 Petrus 1, 15, 16. Kudus di dalam seluruh hidup. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Dosa, keinginan berbuat dosa semakin dikikis. Kepekaan terhadap kehendak Tuhan semakin diperkuat. Iman semakin diasah, semakin teguh, semakin cemerlang. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan jangan menjadi serupa dengan dunia. Kita mau beradaptasi, ya iyalah seharusnya. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus beradaptasi dengan hal-hal ketuhanan. Kita sebagai anak Tuhan, jangan beradaptasi dengan hal-hal keduniawian. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap.
Kekudusan tidak bisa bercampur dengan dosa. Dengan cara apa lagi agar kita bisa tidak serupa dengan dunia ini? Dengan melibatkan Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran dan menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Itulah garis akhir kita. Itulah garis finish. Itulah podium kejuaraan yang menjadi target kita. Puji Tuhan, tim bulu tangkis Indonesia bisa mendapatkan medali emas di Olimpiade Tokyo. Satu pencapaian prestasi yang luar biasa. Indonesia tidak terlalu dianggap, namun dalam Olimpiade bisa melesat. Di tengah-tengah keterbatasan mereka pun berlatihan 1,5 tahun ya. Kita mengalami pandemi ini, mereka para atlet tentu juga mengalami kesulitan, tapi mereka bisa mengalahkan keterbatasan dengan beradaptasi di dalam kesulitan, dan mereka menjadi pemenang, mereka menjadi juara. Kita masuk kepada refleksi. Agar kita bisa menjadi jemaat, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang beradaptasi, yang menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus dan firman-Nya, dimulai dengan pertobatan. Bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu satu kali itu cukup. Namun pertobatan mengakui kesalahan, keberdosaan, ketidakmampuan ikut kepada standarnya Tuhan, itu dilakukan berulang-ulang kali. Agar kita bisa beradaptasi secara positif semakin serupa dengan Kristus, mari kita buka hati, terima dievaluasi, terima ditegur, terima ditelisik oleh Tuhan. Ujilah aku Tuhan, seperti pemazmur bilang, apakah hidupku berkenan? Sekaliber seorang rohaniawan dan Raja besar Israel, dia berkata kepada Tuhan, ujilah aku. Bagaimana dengan kita? Kita mulai dengan pertobatan. Memang sih, tokoh-tokoh Alkitab itu di dalam hidupnya tidak selamanya mulus. Ada waktu di mana mereka gagal. Namun, kegagalan itu bukan menjadi tangisan yang tidak berkesudahan. Tapi kegagalan itu dilawan dengan pertobatan sepenuh hati, sepenuh hidup untuk berkenan kepada Raja di atas segala raja. Refleksi yang kedua, marilah kita memiliki kehidupan baru yang kudus, di mana hari-hari kita semakin kudus, pemikiran kita, perkataan kita, sikap kita, kehidupan kita, pelayanan kita, rencana-rencana kita, komunikasi kita, semuanya menjadi kehidupan baru yang kudus. Tuhan menolong, Tuhan menolong, Tuhan menolong. Kenapa saya harus katakan Tuhan menolong? Karena semakin kita berniat, bertekad untuk hidup kudus, iblis tahu, iblis dengar, iblis sudah bikin task force gitu ya. Tim yang akan menyerang pribadi-pribadi kita-kita yang mau hidup baru di dalam kekudusan. Maka rendahkanlah diri kita di hadapan salib Kristus yang kuat dan perkasa. Serahkanlah hidup kita
kepada Raja di atas segala raja. Tundukkanlah diri kita kepada pimpinan Allah Roh Kudus yang akan mendampingi, memimpin, membawa kita semakin serupa dengan Kristus, Yesus Tuhan kita. Refleksi yang ketiga, mari kita menambahkan kerinduan, menghidupi kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya. No other else, no excuses, bukan kepada kehidupan yang lain di luar firman. Tidak ada perbantahan, tidak ada persanggahan. Mari. Bagian terakhir itu, kita tidak bisa mengubah segala-galanya. Kita tidak bisa mengubah keadaan. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Tetapi kita bisa mengubah dimulai dari diri kita sendiri. Saya mendorong kita bertekad untuk beradaptasi sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Kalau tidak beradaptasi, maka cuma ada satu jalan di depan, yaitu apa? Kematian kekal selama-lamanya. Kegagalan yang besar, kepunahan bisa terjadi di dalam hidup orang-orang yang tidak mau beradaptasi melawan dunia yang jahat kepada kehendak Tuhan. Tuhan menolong kita. Tuhan menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, beradaptasi itu merupakan cara makhluk hidup untuk bisa bertahan hidup. Hanya orang-orang, hanya pribadi-pribadi yang mau berjuang, bertekad, mau beradaptasi secara positif, maka mereka akan menjadi orang-orang pemenang. Pemenang bukan karena kekuatan dirinya, kekuatan pengetahuannya, kekuatan relasinya dengan sesama. Semata-mata pemenang karena bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan, saya bisa babak belur. Kalau bukan karena Tuhan, saya bisa tidak berada di sini, tapi ada di tempat lain. Saya belajar, saya bersedia ditegur, dievaluasi jika saya salah, maka marilah kita juga terus belajar, terus membuka diri untuk dievaluasi dan dimotivasi semata-mata agar kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Hanya orang yang bisa beradaptasi, hanya pribadi-pribadi yang bisa beradaptasi, dia akan hidup. Sebagai pribadi-pribadi, kita akan bisa menapaki jalan-jalan ke depan kalau kita bisa beradaptasi secara positif. Sebagai pelayan gereja, mari kita beradaptasi menggunakan segala kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita, menumbuh kembangkan, menambah-nambahkan kreativitas, ide-ide, agar pelayanan terus berjalan dan jemaat diberkati. Sebagai anggota masyarakat, kita pun menjadi berkat. Sekalipun kita tidak dianggap, tidak disambut apa yang kita lakukan. Namun menjadi pelaku firman yang menjadi berkat, menjadi saluran berkat Tuhan, menghadirkan Tuhan dimanapun kita berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah kami untuk beradaptasi secara positif dengan menundukkan diri kami serendah-rendahnya, mengagungkan Tuhan setinggi-tingginya, mempersembahkan hidup kami sebagai ibadah yang sejati, dan menolak
untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Peliharalah kami, mampukanlah kami melewati hari-hari kami ke depan. Dengan terang firman Tuhan, dengan tuntunan Allah Roh Kudus, sambutlah doa dan permohonan kami ini ya Bapa. Jadikan kami pelaku firman yang setia. Terpuji dan mulialah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.